Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu sains. Ini adalah materi bab 1 kelas 7 untuk kurikulum sekolah menggerak. Semua materi yang saya rangkum di sini saya ambil dari buku ini, dari Puskurbuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2001. Saya buat dalam format video agar siswa lebih mudah mengaksesnya melalui HP ya. Kopi dari buku ini juga akan dapat kalian unduh melalui situs pembelajaran kita. Oke, ada apa saja di bab ini? Subbab yaitu apa itu sains, kemudian laboratorium IPA, kemudian merancang percobaan, kemudian pengukuran, dan peloporan hasil percobaan. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, apa itu sains. Jadi sebenarnya di SD kalian telah belajar materi IPA. Mungkin kalian masih mengingat pelajaran tentang sistem organ tubuh, atau tentang energi, atau tentang bunyi, atau tentang cahaya, atau mungkin kalian juga masih hafal tentang listrik, atau tentang tumbuhan dan tata surya. Nah, ini adalah sains. Ya, jadi sains itu ya IPA, ilmu pengetahuan alam. Orang yang ahli sains disebut juga sebagai saintis. Ya. Oke, nah bila kalian lihat di sini dari mulai tubuh, dari mulai lingkungan atau sampai ke tata surya, sampai ke ruang angkasa, itu artinya apa? Artinya sains ada di mana-mana. Artinya sains itu mencakup banyak aspek dari kehidupan manusia. Maka sains itu sangat penting ya. Akan melihat apa sih manfaat sains dalam kehidupan manusia, ya. Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. Nah, ada banyak ilmu sains, tetapi yang saya paparkan di sini hanya 6 ya. Misalnya yang satu adalah biologi, yang kedua adalah fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Dan ternyata cabang biologi ini masih ada cabang yang lebih khusus lagi. Fisika juga sama, ya, kimia juga sama. Ya. Nah, artinya apa? Artinya memang sains itu masuk atau sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, kalau kalian baca rinciannya, semuanya pasti menyangkut kehidupan manusia. Semuanya berkaitan dengan profesi atau pekerjaan atau mungkin cita-cita yang menjadi impian kalian. Jadi silahkan baca tentang hal ini ya. Silahkan baca rinciannya karena barangkali kalian menemukan hal yang menarik ya, sesuai dengan cita-cita kalian dan menemukan cara bagaimana untuk mencapai cita-cita itu. Ya, gunakan internet sehingga kalian tahu apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita atau profesi kalian di masa depan. Ingat, masa depan itu bukan untuk ditunggu begitu saja, tapi kalian harus menciptakan, merencanakan masa depan itu ya. Oke, nah sekarang akan kita bahas bagaimana sains sangat berperan pada kehidupan kita saat ini. Ini adalah Isaac Newton. Ya, kalian tahu Isaac Newton? Dia terkenal dengan pengamatan apel jatuh. Adakah pengamatan apel jatuh ini berguna bagi kita sekarang? Coba pause dulu videonya, lalu tebak dan sebutkan apa dampak atau hasil pengamatan Newton terhadap kehidupan kita. Nanti kita akan lihat apakah tebakan kalian ada yang sesuai dengan apa yang dipaparkan di sini ya, nanti di akhir slide ini. Oke, bagi sebagian orang ya, banyak orang melihat apel jatuh itu ya tidak ada istimewanya ya. Tapi bagi Newton, rasa penasarannya mengantarkan dia pada kesimpulan adanya tarikan oleh benda-benda yang bermassa. Oke, nah kemudian tarikan tersebut kita beri istilah sebagai gravitasi. Ya, bumi bermassa, apel bermassa, keduanya saling menarik, maka ketika apel terlepas dari tangkainya apel jatuh. Nah, tetapi ada yang membuat Newton penasaran ya, bertanya-tanya, bulan juga dia punya massa dan dia pasti berinteraksi gravitasi dengan bumi. Nah, kenapa bulan tidak jatuh sementara apel jatuh? Oke, singkat cerita, Newton menemukan jawabannya bahwa bumi itu menarik apel, bumi menarik bulan. Hasilnya berbeda karena keadaan apel dan bulan berbeda.
apel diam terhadap bumi, sementara bulan bergerak. Jadi mungkin kalau kita ilustrasikan, misalkan ada sebuah mobil ini kalau dia bergerak dan tidak ada apapun lagi yang mengganggunya, maka dia akan bergerak lurus saja, ya. Nah, tetapi kasus kedua, kalau misalnya mobil ini ditarik oleh pusat ini, ya ditarik dan mobilnya diam, ya maka dia akan tertarik ke pusat. Nah, bagaimana kalau dia bergerak dan dia ditarik? Maka hasilnya adalah dia akan bergerak melingkar. Walaupun mobil ini maunya bergerak lurus, tapi karena dia ditarik, maka dia akan bergerak melingkar. Ya, jadi kalau kita bayangkan, kalau kita analogikan tadi, yang mobil yang ini sesama aja seperti apel yang jatuh. Dia tidak punya gerak, tapi dia ditarik, maka dia tertarik. Tapi kalau yang ini, dia akan berputar. Dia punya kecepatan dan dia ditarik. Nah, hal semacam inilah yang menginspirasi Newton untuk menyimpulkan bahwa bulan itu punya gerakan dan bulan ditarik oleh gravitasi bumi. Maka hasilnya adalah bulan mengelilingi bumi. Ya, Newton hidup di abad 18, ya. Di abad 18. Nah, pemikiran Newton ini mendorong saintis, mendorong ilmuwan di abad 20 untuk menciptakan ini. Mereka mengorbitkan satelit di atas permukaan bumi, sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa fungsi satelit itu diantaranya adalah sebagai informasi, ya, mendukung informasi lewat internet, HP, ya, transfer data. Nah, sekarang apa sih dampak adanya satelit bagi kehidupan manusia? Nah, banyak. Ini sebagian contohnya. Ya, untuk kehidupan pribadi manusia, mungkin manusia tanpa adanya satelit dia tidak akan punya smartphone yang sekarang, ya. Dia tidak bisa internetan. Dia tidak bisa yang istilahnya bekerja dari rumah, work from home. Ya, atau mungkin dia tidak bisa nonton siaran langsung Piala Eropa, atau misalkan dia tidak akan bisa Facebookan, sosmed, atau dia tidak akan bisa menggunakan fasilitas ojek online. Ya, jadi kalau kita tengok ke belakang, kehidupan manusia ini, kehidupan kita yang sekarang ini tidak terlepas dari jasa Newton memikirkan apel yang jatuh. Jadi awas, ini tampak sederhana, tapi sebenarnya ini sangat berdampak pada kehidupan sekarang. Kalau dulu, ya, abad 18 yang lalu, Newton tidak memikirkan hal ini, kenapa apel jatuh, mungkin ini belum kita nikmati sekarang. Oke, berikutnya kita akan berkenalan dengan salah seorang saintis terkenal asal Indonesia. Anda tahu siapa ini? Oke, belum tahu, mungkin kalian tahu apa ini? Ya, ini adalah kilang minyak, yaitu sebuah fasilitas yang dibangun di atas laut untuk mengambil minyak yang ada di bawah dasar laut. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menempatkan kilang minyak di mana saja di lautan dan berharap ada minyak di bawahnya? Tentu saja tidak, ya. Jadi sebelum orang menempatkan kilang minyak ini, orang harus yakin dulu bahwa di bawahnya ada cadangan minyak. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Ada berbagai cara, tapi salah satu cara yang paling efektif dan efisien adalah cara yang diajukan oleh Bapak Yogi Ahmad Erlangga. Tapi ya tidak secara langsung, ya. Karena Bapak Yogi Ahmad Erlangga ini, beliau menemukan solusi persamaan Helmholtz yang kalau diterapkan bisa menggambarkan perilaku gelombang seismik untuk survei cadangan minyak. Nah, jadi ini seperti kelelawar, ya, yang bisa mengidentifikasi sesuatu dengan pantulan gelombang bunyi yang dikeluarkannya. Oke, saya browsing seperti apa persamaan Helmholtz itu. Saya dapatkan seperti ini. Membingungkan, ya? Tapi bagi orang yang berpengetahuan, ini sangat berharga. Dan salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui cadangan minyak. Oke, saya mau menekankan di sini kenapa saya menampilkan rumus ini.
bahwa nanti kalian akan bertemu rumus-rumus hitungan, tidak seperti rumus ini, tetapi lebih mudah, lebih sederhana, tapi mungkin juga agak sedikit memusingkan. Tapi kalian pahami bahwa rumus-rumus ini adalah sebuah bahasa matematis yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana alam bekerja. Dengan pemahaman bagaimana alam bekerja, kita bisa menciptakan teknologi yang akan mempermudah kehidupan kita. Ya, jadi di SMP mungkin belum terlihat manfaat rumus-rumus itu, tetapi nanti yakinlah bahwa rumus-rumus di SMP akan sangat berguna bagi kalian, khususnya untuk melatih ketajaman berpikir kalian. Sehingga mungkin nanti di SMP atau di SMA atau nanti kuliah kalian akan dapat menyamai prestasi yang ditorehkan oleh Pak Yogi ini, ya, berkontribusi untuk kehidupan semua orang di dunia. Oke, kalian sudah mempelajari manfaat sains dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya yang dari Indonesia juga. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah membuat poster. Cari orang-orang ini ada punya kesamaan, ya, punya kesamaan karya. Nah, kalian cari siapa, udah tahu B.J. Habibie siapa, Wright Bersuara siapa, apa prestasinya, kemudian yang lain-lainnya kalian informasi yang lain-lainnya kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang ini. Oke, kemudian kalian tuangkan apa yang kalian temukan dalam poster. Boleh posternya seperti inilah, yang paling sederhana, ya, ini foto ilmuwannya. Kemudian kalian tuangkan karyanya yang kalian baca, hasil kalian baca, dan pertanyaan jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6, ya. Yang tadi, yang ini pertanyaan ini kalian tuangkan di sini. Ya, nanti kalian foto atau screenshot, ya, hasil poster kalian, nanti kalian upload di situs pembelajaran kita. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.